Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Apalagi buat kamu yang sedang lagi punya usaha kecil-kecilan, atau mungkin baru mulai jualan, buka warung, atau jadi reseller. Banyak banget bisnis kecil di Indonesia yang semangatnya tinggi di awal, tapi tinggal nama doang di bulan ke-6. Kenapa? Karena banyak yang belum ngerti cara ngelola uangnya. Gak usah jauh-jauh, kita bisa lihat sendiri di sekitar kita. Berapa banyak warung yang baru buka sebulan, bulan depan udah ganti nama. Kadang bukan karena nggak laku, tapi karena duitnya nggak muter dengan benar. Coba ingat-ingat deh, pernah nggak lihat orang punya bisnis kecil, tapi gaya hidupnya cepat banget naik. Baru jualan 3 bulan, udah beli HP baru. Baru dapat untung dikit, langsung cicil motor. Padahal, duit itu belum tentu untung bersih. Bisa aja itu modal yang nyangkut. Nah, disinilah letak kesalahan paling umum yang bikin bisnis kecil gampang bangkrut. Orang kecil belum tentu miskin, tapi kalau strategi uangnya salah, ya bisnisnya pasti cepat tumbang. Gue sering bilang, yang namanya usaha itu bukan soal gede kecilnya, tapi seberapa disiplin kita menjaganya. Yuk kita ngobrolin strategi uang yang realistis dan bisa langsung diterapin. Buat kamu yang lagi bangun usaha kecil supaya bisa bertahan lama, bahkan bisa naik level pelan-pelan. Strategi pertama, pisahin uang pribadi sama uang usaha. Gue tahu ini udah sering banget diomongin, tapi kenyataannya masih banyak yang melanggar. Kenapa sih harus dipisahin? Karena kalau enggak, kamu bakal bingung mana yang hasil kerja keras usaha, mana yang buat jajan es kopi. Misalnya nih ya, kamu buka usaha gorengan, modal harian 100.000, omset sehari 250.000, untung bersih kira-kira 50.000 sampai 70.000, tergantung sisa bahan, minyak, dan lain-lain. Tapi apa yang sering kejadian, baru dapat 250.000, langsung disikat buat beli pulsa, traktir teman, atau bayar tagihan yang sebenarnya bukan urusan usaha. Akhirnya, pas besok mau belanja bahan lagi, bingung karena duitnya udah nggak ada. Itu tuh kayak kamu punya warung, tapi tiap hari ngutang ke warung sendiri. Bayangin kalau itu terus-terusan kejadian. Lama-lama bukan cuma usaha kamu yang seret, tapi mental kamu juga kena. Nah, biar lebih gampang, kamu bisa pakai dua dompet. Dompet pertama buat uang usaha, dompet kedua buat uang pribadi. Kalau kamu pakainya digital, bisa juga pakai dua akun e-wallet. Atur dari awal, semua uang hasil usaha masuk ke dompet usaha. Kalau kamu ambil buat pribadi, kasih gaji ke diri sendiri tiap minggu atau tiap bulan, biar kamu nggak kalap ambil duit seenaknya. Strategi kedua, jangan buru-buru pengen besar, yang penting konsisten untung. Ini juga penyakit umum, baru jalan 2 bulan, lihat teman jualan di IG, langsung ikut-ikutan nyontek barang baru. Padahal stok lama aja masih numpuk. Akhirnya modal kepake buat barang yang gak muter, dan itu bahaya banget. Kamu harus ngerti, bisnis kecil itu bukan berarti harus kecil selamanya, tapi bertumbuh itu butuh strategi. Kalau terlalu cepat ngegedein usaha tanpa sistem yang kuat, malah ambruk. Strategi ketiga, harus punya dana darurat usaha. Iya, dana darurat itu bukan cuma buat pribadi. Usaha kecil juga wajib punya. Karena yang namanya bisnis, pasti ada hari sepi. Pasti ada bahan yang naik harga. Pasti ada pelanggan yang ngutang dan gak bayar. Kalau kamu gak punya buffer alias bantalan keuangan, bisa-bisa satu masalah kecil bikin usaha kamu goyah. Idealnya sih, punya dana cadangan minimal 1-2 bulan operasional. Contoh gampang, kalau biaya operasional bulanan kamu 3 juta, maka dana darurat minimal 3 juta sampai 6 juta. Ini bisa disimpan dalam bentuk cash, tabungan, atau logam mulia. Yang penting, gampang dicairin dan aman. Strategi keempat, pantau arus kas setiap hari. Jangan cuma ngandalin ingatan. Percaya deh, ingatan manusia tuh gampang salah. Apalagi kalau tiap hari sibuk. Kadang lupa, kadang malas nyatat. Tapi dari situlah kebocoran uang sering kejadian. Catat semua, berapa uang yang masuk hari ini, berapa uang yang keluar, untuk apa aja. Nggak perlu ribet, pakai buku tulis. Atau kalau kamu udah melek digital, bisa pakai Google Sheet atau aplikasi kas kecil. Yang penting kamu tahu, hari ini usaha kamu untung atau rugi. Banyak usaha kecil mati bukan karena nggak laku, tapi karena utangnya salah arah. Utang buat beli kulkas usaha, masih masuk akal. Utang buat beli TV 65 inch, nah itu yang ngeri. Kalau kamu belum bisa bedain antara kebutuhan bisnis dan gaya hidup pribadi, berarti kamu belum siap bertanggung jawab mengelola usaha. Ingat, usaha kecil itu bukan ATM buat poya-poya, tapi alat buat kamu naik level pelan-pelan. Strategi keenam, jangan remehkan kekuatan, sedikit demi sedikit.
Banyak orang ngelihat untung 10.000 atau 20.000 tuh kayak remeh banget. Padahal dari situlah semua bisnis gede dimulai. Lo bayangin gini, kalau tiap hari kamu bisa nyisain 20.000 dari keuntungan bersih. Dalam sebulan kamu udah punya 600.000. Dalam setahun 7,2 juta. Itu bisa buat nambah etalase, beli kulkas, atau tambahin stok barang yang laris manis. Masalahnya, banyak yang keburu ilfil ngeliat angka kecil, baru untung sedikit, langsung nyerah. Padahal ya, yang bikin usaha tahan lama itu bukan sekali meledak, tapi konsisten nyala. Ini mindset yang harus dibangun. Uang kecil itu bukan remeh, tapi pondasi. Kamu pernah lihat orang jual gorengan di pinggir jalan yang bisa beli tanah? Gue pernah, bahkan ada yang bisa nyekolahin anak sampai kuliah dari jualan nasi uduk doang. Kenapa? Karena dia konsisten, gak ngambil semua keuntungan buat kesenangan pribadi, dan sabar bangun usaha pelan-pelan. Kita lanjut ke strategi ketujuh. Kenali produk mana yang bikin usaha kamu hidup. Ini penting banget. Dalam satu usaha, biasanya nggak semua barang itu laku keras. Ada yang cuma pemanis doang, tapi ada 1-2 item yang jadi penyambung nyawa usaha kamu. Misalnya kamu punya warung, jual semuanya, tapi ternyata yang paling laku itu kopi saset dan rokok. Nah, produk-produk kayak gini harus selalu ready, jangan sampai kosong. Karena kalau kosong, pelanggan bisa kabur dan nyari ke tempat lain. Jadi saran gue, mulai bikin daftar produk mana aja yang paling sering laku. Bisa kamu tandai dengan bintang atau warna merah di buku catatan kamu. Fokus di produk-produk ini. Kalau modal terbatas, mending isi stok yang pasti laku dulu, daripada beli barang banyak tapi nggak jalan. Strategi ke-8, bangun hubungan baik sama pelanggan. Gue tahu ini terdengar klise, tapi percaya deh, di usaha kecil, hubungan sama pelanggan itu segalanya. Karena banyak orang lebih suka beli di tempat yang ramah, walaupun harganya nggak paling murah. Contoh, warung A lebih murah, tapi si penjual judes. Warung B harganya selisih 1.000 lebih mahal, tapi penjualnya selalu senyum dan nyapa. Mayoritas orang Indonesia bakal balik ke warung B. Kenapa? Karena rasa nyaman dan dihargai itu penting. Coba hafal nama pelanggan tetap kamu. Tanya kabar mereka. Ingat apa yang bisa mereka beli. Kalau mereka suka rokok merek tertentu dan kamu kehabisan, kamu bisa bilang, "Bu, besok saya beliin ya rokoknya. Saya ingat ibu biasanya beli itu." Dari hal-hal kecil kayak gini, pelanggan merasa diperhatiin dan mereka akan loyal. Percaya deh, pelanggan loyal itu lebih berharga daripada diskon besar-besaran. Strategi ke-9, rajin evaluasi, jangan nunggu usaha sepi dulu. Salah satu kesalahan umum orang bisnis kecil adalah baru mengevaluasi ketika dagangan gak laku. Padahal harusnya evaluasi itu dilakukan rutin, minimal seminggu sekali. Kamu duduk, buka catatan, dan tanya ke diri sendiri, barang apa yang minggu ini paling laku? Apa yang gak laku sama sekali? Ada pemborosan belanja modal minggu ini? Pelanggan ngeluh soal apa? Dari evaluasi rutin ini kamu bisa ambil keputusan cepat. Misalnya, kalau mie goreng instan gak laku selama 3 minggu, jangan beli lagi sebelum stok habis. Kalau ada pelanggan ngeluh soal harga es batu, coba cari supplier lain yang lebih murah. Usaha kecil itu harus gesit dan adaptif, karena kamu gak punya budget buat salah terus-terusan. Strategi ke-10, bikin usaha kamu beda dari yang lain. Gak perlu aneh-aneh, tapi kamu harus punya nilai tambah. Kalau kamu jualan es buah, coba tambahin topping unik. Kalau kamu punya warung, coba kasih layanan antar ke rumah-rumah sekitar. Kalau kamu jualan di rumah, kasih bonus kecil buat pembeli tertentu. Contohnya, beli beras 5 kg, dapat sabun cuci 1 saset gratis. Atau langganan beli pulsa di sini, setiap isi ulang 10 kali dapat 1 kali gratis admin. Di zaman sekarang, beda dikit aja udah bisa bikin kamu lebih diingat. Ingat, konsumen itu nggak selalu nyari yang termurah, tapi mereka nyari yang paling berkesan. Dan semua ini bukan teori doang, tapi udah banyak dibuktiin sama pedagang-pedagang kecil di pasar, di kampung, di pinggir jalan, yang bisa bertahan 5, 10, bahkan 20 tahun cuma dari usaha sederhana. Bukan karena dia paling jago, tapi karena dia paling konsisten dan ngerti gimana cara ngerawat bisnis kecilnya. Kalau kamu udah sampai di bagian ini, berarti kamu bukan orang yang setengah-setengah. Kamu adalah orang yang benar-benar pengen usaha kamu tahan lama, dan itu udah setengah dari keberhasilan. Sekarang kita bahas hal yang sering dilupakan, strategi mental. Iya, usaha kecil bukan cuma soal hitung-hitungan duit, tapi juga soal kuat-kuatan kepala dan hati. Strategi ke-11, latih mental baja.
karena usaha kecil itu roller coaster. Lo harus sadar, yang namanya bisnis kecil tuh kadang kayak naik odong-odong. Hari ini rame, besok bisa sepi. Hari ini ketemu pelanggan baik, besok bisa dibentak pelanggan gara-gara telat ngantar barang. Makanya, kamu harus siap mental. Kalau kamu gampang tersinggung, gampang nyerah, gampang baper, mending gak usah usaha. Karena dunia usaha itu keras, tapi kerasnya bukan buat bikin kamu nyerah, tapi buat muji siapa yang benar-benar siap naik kelas. Strategi ke-12, jangan gengsi. Usaha kecil bukan berarti kamu kecil. Ini nih yang kadang jadi penghambat utama. Baru buka usaha, diejek sama teman. Cuma jualan gorengan doang, buka warung, emangnya cukup buat hidup? Dan akhirnya kamu malah kepancing pengen buru-buru gede biar gak kelihatan kecil. Padahal kenyataannya, yang sering ejek kamu itu biasanya gak punya usaha apa-apa. Mereka cuma nyinyir dari jauh. Sementara kamu, setiap hari kamu ngelawan rasa capek, ngelola uang, nyari cara biar dagangan laku, dan pelan-pelan kamu ngebangun masa depan kamu sendiri. Lo gak perlu keren di mata orang lain, lo cuma perlu konsisten sampai akhirnya usaha kamu berdiri tegak, dan mereka dulu yang nyinyir mulai nitip barang. Strategi ke-13, promosi itu penting, tapi jangan boros. Di zaman sekarang, promosi nggak harus mahal. Lo nggak perlu bayar selebgram atau pasang iklan TV. Yang penting, rajin posting, jujur sama produk, dan konsisten. Kamu bisa manfaatin status WhatsApp, grup RT, Facebook Marketplace, Instagram gratisan, broadcast ke pelanggan tetap. Misalnya lo jualan donat rumahan, tiap pagi bisa posting donat yang baru matang, kasih caption yang menggoda, kayak baru keluar dari penggorengan, donat empuk, wangi, bikin lagi, siap antar keliling kampung. Jangan malu promosi, justru kalau kamu nggak berani promosi, siapa yang tahu usaha kamu ada? Ingat, jualan bagus, tambah nggak promosi, sama dengan dagangan basi. Strategi ke-14, jaga kualitas meskipun cuma jualan kecil. Sering banget usaha kecil dianggap ya udah asal-asalan aja. Padahal kualitas itu yang bikin pelanggan balik lagi. Kamu jualan nasi uduk, pastikan sambalnya nggak keasinan. Jualan es teh, pastikan esnya bersih dan nggak nyampur bau kulkas. Jualan pulsa, pastikan kamu respon dan nggak ngaret. Karena ingat, usaha kecil sama dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun dari konsisten kamu dalam ngasih yang terbaik. Strategi ke-15, punya komunitas atau lingkungan yang mendukung. Lo bisa lebih kuat kalau nggak jalan sendiri. Coba cari teman sesama pelaku usaha, bisa tetangga, bisa komunitas UMKM, atau grup WhatsApp jualan. Tujuannya apa? Tukar ide, tukar pengalaman, tukar supplier, dan saling dukung. Kadang ide besar bisa lahir dari obrolan warung kecil. Contoh, teman lo punya pelanggan banyak, tapi belum bisa produksi keripik. Kamu punya produksi keripik rumahan, tapi pasarnya kecil. Nah, tinggal kolaborasikan. Strategi ke-16, jangan semua dilakukan sendiri. Kalau bisa delegasi, lo nggak harus jadi Superman. Usaha kecil sering gagal karena pemiliknya kelelahan sendiri. Bangun pagi beli bahan, siang jualan, sore packing, malam catat keuangan, terus harus promosi juga. Lama-lama burnout. Kalau bisa ajak pasangan bantu, atau pekerjakan tetangga dengan sistem bagi hasil. Gak harus langsung gaji besar, tapi bagi rezeki biar semua ngerasa ikut terlibat. Dan yang lebih penting, kamu bisa lebih fokus ngebesarin usaha. Jangan cuma jadi tukang lari-lari terus, tapi jadilah pengelola yang pintar mikir strategi. Strategi ke-17, belajar terus walaupun kamu udah ngerasa bisa. Zaman berubah, kalau kamu cuma jualan dengan cara yang sama terus-terusan, kamu bisa kalah saing. Lo harus update, cari promosi, tren dagangan, cara packing, cara ngatur stok. Contoh, dulu jualan keripik cuma ditaruh di plastik keloan. Sekarang, orang lebih tertarik yang dibungkus kecil, rapi, dan ada stiker labelnya. Modal stiker 500 per bungkus bisa bikin dagangan kamu kelihatan niat, dan itu ngaruh ke persepsi pelanggan. Belajar bisa dari mana aja, nonton video kayak gini, dengerin podcast pengusaha, ikut pelatihan UMKM gratis dari kelurahan. Intinya, jangan pernah ngerasa udah tahu semuanya. Orang kecil yang mau belajar sama dengan calon orang besar. Strategi ke-18, jangan cuma fokus hari ini, pikirkan 5-10 tahun ke depan. Meskipun usaha kamu kecil sekarang, coba bayangin, kalau kamu konsisten, kira-kira 5 tahun ke depan, kamu pengen usaha kayak apa? Punya toko sendiri, punya 5 karyawan, bisa produksi sendiri barang dagangan. Tulis mimpinya, karena orang yang punya mimpi dan kerja pelan-pelan, itu biasanya yang sampai duluan. Kalau kamu udah dengerin sampai sejauh ini, jujur, kamu bukan orang biasa. Karena mayoritas orang cuma mau instan, pengen kayak cepat, tapi nggak mau ngelewatin proses.
Dan kamu beda. Kamu udah jalani perjalanan panjang bareng gue. Dengerin strategi satu persatu. Strategi ke-19, usaha kecil kamu harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar cari untung. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa sih kamu jualan? Kenapa kamu buka warung, buka usaha kecil ini? Biar punya uang, iya. Biar nggak nganggur, iya juga. Tapi kalau itu aja tujuannya, kamu gampang goyah. Coba angkat tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, supaya anak bisa sekolah tinggi, supaya orang tua bisa istirahat di rumah, supaya suatu hari nanti kamu bisa bantu orang lain juga buka usaha. Kalau kamu punya tujuan yang dalam kayak gitu, usaha kamu bakal punya napas panjang. Kamu nggak akan gampang nyerah cuma gara-gara sepi 3 hari atau dagangan sisa. Gue pernah ketemu seorang ibu jualan nasi kuning di emperan sekolah. Modalnya kecil, pagi-pagi udah bangun jam 3. Siapin dagangan sendiri. Ditanya kenapa terus bertahan meski sering kehujanan. Sering gak habis. Jawabannya cuma satu, supaya anak saya bisa jadi guru dan gak usah jualan kayak saya. Dan itu bikin kita sadar bahwa bisnis kecil itu bukan bisnis recehan, tapi ladang perjuangan, tempat semua pengorbanan dan doa ditanam setiap hari. Makanya, walau dagangan kamu kecil, mimpinya jangan kecil. Strategi ke-20, usaha kecil sama dengan pelatihan jadi bos yang benar. Iya, betul. Kamu sekarang mungkin masih jualan sendiri, tapi suatu hari kamu bakal jadi pemilik toko, punya karyawan, dan punya sistem. Dan semua kebiasaan baik yang kamu latih dari sekarang, kamu nyatet pengeluaran, jaga kualitas, sabar melayani pelanggan, itu bakal jadi pondasi saat kamu naik kelas nanti. Orang-orang besar yang sekarang punya banyak cabang bisnis, dulunya juga jualan dari bawah. Mereka bisa gede karena mereka nggak anggap remeh usaha kecilnya. Jadi ingat, usaha kecilmu sekarang itu kayak bibit pohon. Kalau kamu siram tiap hari, jaga akarnya, rawat daunnya, dia bisa tumbuh. Tapi kalau kamu biarin kering, atau malah diinjak-injak sendiri karena minder, ya jangan heran kalau dia mati. Dan terakhir, strategi 21. Jangan pernah berhenti percaya sama diri sendiri. Kadang dunia ini kejam, peluang gak selalu adil, modal gak semua orang punya, tapi satu hal yang harus kamu pegang, keyakinan. Selama kamu yakin, belajar, dan konsisten, satu hari nanti kamu bakal lihat hasil dari semua keringat kamu sekarang. Usaha kecilmu bukan kegagalan, usaha kecilmu adalah bukti bahwa kamu berjuang, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih mulia daripada orang yang cuma duduk nunggu rezeki jatuh dari langit. Penonton yang gue hormati, sekarang semua strategi udah gue bagikan. Mulai dari cara ngatur uang sampai cara ngatur pikiran. Dan kalau kamu tanya, Bang, mana strategi yang paling penting dari semua ini? Jawaban gue cuma satu, yang kamu terapkan. Semua strategi ini gak ada gunanya kalau cuma kamu dengerin. Terus kamu scroll video lain dan lupa semua yang baru aja gue bahas. Tapi kalau satu aja dari strategi ini kamu praktekkan minggu ini, percaya deh, usaha kamu akan mulai beda jalannya, pelan tapi pasti. Dan kalau suatu hari kamu sukses, jangan lupa, lihat ke belakang. Ingat masa-masa kamu pernah dagang dari rumah kecil, dari gerobak, dari tenda terpal. Dan jadilah orang yang angkat tangan orang kecil lainnya. Karena dunia ini akan jauh lebih baik kalau yang berhasil gak lupa dari mana dia mulai. Jadi, sebelum video ini selesai, coba deh tulis di kolom komentar. Saya janji nggak nyerah, dan saya siap ngejalanin usaha kecil ini sampai besar. Biar penonton lain juga semangat, dan kita jadi komunitas orang-orang kecil yang mulai jadi besar bareng-bareng. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena channel ini akan terus jadi tempat ngobrol buat kita yang sedang berjuang pelan-pelan dari bawah. Gue pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga warung, dan tetap percaya orang kecil bukan berarti remeh. Tapi justru karena kecil, kita bisa gesit, kuat, dan tahan banting. Sampai jumpa.